Sekali lagi selamat malam, buka Alkitab kita dari Kejadian 49 ayat 26. Kejadian 49 ayat 26. Katayamu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakinya paling sejak di bukit-bukit yang berabad, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ya. Dikatakan mengenai Yusuf, dia adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kalau kita melihat Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50, bagian terakhir dari kitab Kejadian, menceritakan kisah menarik mengenai Yusuf, anak Yakub yang ke-11, yang terkasih dari keluarga Ibrani ini. Mengapa ada begitu banyak pasal yang diberikan kepada Yusuf di dalam Alkitab? Kalau kita melihat di sini pasal 37 sampai 50, semua kisah tentang Yusuf. Ada beberapa alasan yang mungkin bisa diberikan. Pertama, banyak ditulis mengenai Yusuf karena memberikan suatu penjelasan keadaan. Akan ada suatu gap yang serius dalam kesinambungan Alkitab tanpa adanya kisah Yusuf. Kita tidak akan menyadari mengapa Israel begitu kuat di Mesir, atau bagaimana mereka berada di sana tanpa kisah Yusuf. Jadi dengan kita melihat kisah Yusuf, kita bisa memahami mengapa orang Israel bisa berada di Mesir dan menjadi kuat di sana. Yang kedua, mengapa ada begitu banyak pasal diberikan kepada Yusuf dalam Alkitab? Yusuf adalah suatu keagungan Kristus yang sangat indah. Yusuf adalah suatu tipe Kristus yang sempurna di dalam Perjanjian Lama. Yusuf merupakan anak yang terkasih yang dikirim kepada saudara-saudaranya secara jasmani, melihat keadaan mereka. Mereka meremehkannya dan menolaknya. Mereka menjualnya dan dibawa kepada orang-orang bukan Yahudi. Ini menggambarkan Yesus, ya. Yesus datang kepada saudara-saudaranya secara bangsa. Dan Yesus ditolak. Lalu Yesus dijual dan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi Yusuf adalah suatu keagungan Kristus yang sangat indah. Yang ketiga, mengapa begitu banyak pasal yang diberikan kepada Yusuf di dalam Alkitab? Karena Yusuf adalah suatu teladan yang baik untuk dilakukan. Kita perlu membaca kisah Yusuf. Dan kehidupan Yusuf ini hampir sempurna. Dan kalau kita mempelajari kehidupan Yusuf, ini akan memberikan dorongan dan instruksi yang berharga dalam hal perilaku yang dihargai Allah. Sedikit orang yang memberikan teladan yang besar mengenai kehidupan Kristen yang berkemenangan sebagaimana yang Yusuf perbuat. Kita kekurangan orang-orang yang menjadi teladan. Dalam situasi yang dia hadapi, Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dengan benar dan setia untuk Tuhan. Kehidupannya dapat diamati sebagaimana dia melewati tiga bagian yang berbeda. Waktu dia seorang anak, waktu dia menjadi budak, dan sebagai seorang negarawan. Nah, dalam semua bagian ini, Yusuf berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Apa yang membuat Yusuf berbeda? Di sini dikatakan bahwa dia orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dia orang yang istimewa, artinya dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Biasanya kan begitu bapaknya, begitu anaknya, begitu saudara-saudaranya. Artinya gini, biasanya kita menjadi orang yang persis seperti yang di sekitar kita. Bagaimana kelakuan teman-teman kita akan menjadi seperti orang itu, ya. Tapi Yusuf tidak.
Yusuf teristimewa di antara saudara-saudaranya. Pertanyaannya, apa yang membuat Yusuf berbeda? Dalam hal apa Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya? Kalau dikatakan di sini dia teristimewa di antara saudara-saudaranya, artinya dia berbeda di antara saudara-saudaranya. Baik, kita akan lihat dalam hal apa dia berbeda. Yang pertama, Yusuf berbeda dalam hal kesetiaannya. Coba buka pasal 37 ayat 2. Pasal 37 ayat 2 Kejadian dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kita lihat di sini hal yang berbeda tentang Yusuf. Yusuf berbeda dalam hal kesetiaannya. Saudara-saudaranya tidak setia. Saudara-saudaranya melakukan kejahatan. Dan Yusuf melaporkan atau menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, saudara, Yusuf berada jauh dari saudara-saudaranya dalam banyak hal. Dan yang paling khusus dalam hal kesetiaannya kepada ayahnya. Yusuf mengasihi Yakub. Dan kesetiaannya dilihat dalam laporannya mengenai saudara-saudaranya kepada ayahnya. Apa yang dia laporkan bukan sebuah gosip, tetapi sebagai seorang yang setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Yusuf dipercayakan oleh Yakub, ayahnya, dan dia membongkar skandal yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap ayahnya. Nah, kita melihat di sini, Yusuf teristimewa di antara saudaranya. Yusuf berbeda dalam hal kesetiaannya. Jadi kita jangan ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau ada yang malas, kita tidak ikut malas. Kalau ada yang curang, kita jangan ikut curang, ya. Kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kepada siapa Yusuf berbicara di sini? Dikatakan bahwa Yusuf berbicara kepada siapa? Ayahnya, ya. Dalam Kejadian 37 tadi, ya. Ayat 2. Dia menyampaikan kepada ayahnya. Kenapa dia menceritakan kepada ayahnya? Karena ayahnya Yakub memiliki hak untuk mengetahuinya. Dan Yusuf akan berbuat salah kalau dia tidak memberitahu ayahnya kebenaran mengenai saudara-saudaranya. Kesalahan kita bukan seberapa banyak dengan apa yang kita katakan, tetapi kepada siapa kita mengatakannya. Yang membuat perbedaan besar kepada siapa kamu mengatakannya. Hal itu dapat menghentikan yang jahat atau menyebarkan yang salah. Ada semacam konspirasi dalam keluarga di mana ayah atau bapak atau suami tidak diberitahu. Itu salah, ya. Karena Tuhan menempatkan ayah sebagai yang bertanggung jawab. Jadi tidak boleh segala sesuatu disembunyikan tanpa sepengetahuan ayahnya. Apa yang Yusuf sampaikan? Kebenaran. Laporan Yusuf konsisten dengan faktanya. Dia tidak menyampaikan gosip. Dia tidak menyampaikan sesuatu yang baru dia curigai. Tapi sesuatu fakta yang dia lihat sendiri, yang dia pahami, dia sampaikan kepada ayahnya. Dia tidak sampaikan ke ibunya. Dia sampaikan kepada ayahnya. Karena dia tahu siapa yang berhak untuk mengetahui, itu ayahnya, ya. Sayang sekali, ya, kadang-kadang saya sebagai ayah, sebagai bapak, orang yang terakhir mengetahui suatu peristiwa. Seharusnya dia orang pertama yang harus mengetahui suatu peristiwa, ya. Di dalam jemaat kadang-kadang ada desas-desus yang tidak diketahui oleh pendetanya, dan sayang pendetanya adalah yang terakhir mengetahuinya. Nah, di sini Yusuf menyampaikan kepada ayahnya
kejahatan saudara-saudaranya. Mengapa Yusuf menyampaikan hal tersebut? Mengapa dia berbicara kepada ayahnya tentang saudara-saudaranya? Karena dia disuruh ayahnya. Yusuf tahu bahwa sebuah laporan yang setia mengenai kelakuan saudara-saudaranya menyangkut loyalitas yang dia miliki terhadap ayahnya. Ya. Jadi dia menyampaikan kepada ayahnya karena itu menunjukkan loyalitas yang dia miliki terhadap ayahnya. Jadi apa yang berbeda? Dalam hal apa Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya? Yusuf berbeda dalam hal kesetiaannya. Yang kedua, dalam hal apa Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya? Yusuf berbeda dalam hal pakaiannya. Kembali ke pasal 37 ayat 3 ya. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf. Israel itu maksudnya Yakub ya. Yakub adalah nama lain dari Israel. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi ayahnya mau membedakan Yusuf dalam pakaiannya. Yusuf dibedakan dalam pakaiannya. Jubah Yusuf berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Jubahnya penuh warna yang merupakan suatu tanda perbedaan. Dalam 2 Samuel 13 ayat 18, pakaian Yusuf dikhususkan untuknya sebagai salah satu keturunan Ningrat. Jadi ini pakaian keturunan Ningrat dan itu dipakaikan kepada Yusuf. Tidak bisa diragukan lagi bahwa ini adalah tujuan Yakub membedakan Yusuf, anak sulung Rahel, dari sebagian saudara-saudaranya yang lahir dari budak. Yakub mau menandai level bahwa Yusuf memiliki level yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Ingat, saudara-saudaranya ini satu bapak tapi lain ibu, ya. Karena Yakub memiliki 4 istri kalau tidak salah ya. Dan anak-anaknya yang ada semuanya ini lain ibu ya, tapi satu bapak. Dan Yusuf lahir dari anak Rahel, ya, anak sulung Rahel. Nah, orang-orang Kristen seharusnya berpakaian seperti anak-anak keturunan Ningrat. Kita anak raja. Kita seharusnya berpakaian seperti seorang anak Allah. Dalam Jepanya 1 ayat 8 dikatakan, pada hari perjamuan korban Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Orang Israel diingatkan oleh pakaian mereka bahwa mereka ada sesuatu umat yang khusus, yang dikhususkan untuk pelayanan Tuhan. Namun demikian, bangsa Israel telah mengadopsi kebiasaan, cara, dan sifat buruk dari bangsa-bangsa lain yang berhubungan dengannya. Jadi menurut hukum, Israel dibedakan dari bangsa-bangsa lain dengan pakaian mereka, demikian juga dengan agama mereka. Tetapi sekarang mereka semakin mempermalukan tanda di luar dari agama ini dan mulai mengadopsi berbagai macam pakaian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Adalah jelas dari firman Allah bahwa Allah tidak hanya menginginkan kita berpikir seperti orang Kristen. Jangan kita berpikir seperti orang duniawi, orang yang tidak percaya. Berpikirlah sebagai orang Kristen dan bertindaklah sebagai orang Kristen. Dan kita juga seharusnya nampak orang Kristen. Jadi seharusnya kita berpikir seperti orang Kristen, bertindak seperti orang Kristen, dan juga nampak seperti orang Kristen. Dalam hal apa kita nampak seperti orang Kristen? Ya, dalam pakaian kita, dalam pikiran kita, dengan jelas, sederhana, sewajarnya, dengan penuh hormat, dan dengan cara yang berbeda.
Jadi kenyamanan jangan dijadikan faktor yang menentukan untuk apa yang kita pakai. Jangan kenyamanan yang menjadi dasar kita, menjadi faktor penentu kita. Tetapi apa yang menjadi faktor bagi kita untuk apa yang kita pakai? Ya, kita memakai atribut-atribut yang sesuai dengan identitas kita sebagai orang percaya. Jadi, dalam hal apa Yusuf teristimewa di antara saudara-saudaranya? Dalam hal kesetiaannya. Dia setia, dia jujur, dia rajin, dia bertanggung jawab. Yang kedua, Yusuf berbeda dalam hal pakaiannya. Nah, yang ketiga, Yusuf berbeda dalam hal mimpinya. Coba kita lihat Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Tolong dibaca dengan cepat. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpi itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ya, di sini Yusuf menceritakan dua mimpi. Ya, kedua mimpinya merupakan pernyataan mengenai keunggulan Yusuf. Mimpi yang pertama adalah sebuah pernyataan mengenai keunggulan Yusuf terhadap saudaranya. Yusuf unggul dari saudaranya. Dan mimpi yang kedua adalah pernyataan mengenai keunggulan Yusuf atas seluruh rumah Israel. Nah, Yusuf orang yang memiliki mimpi. Sedangkan kita tidak membaca saudara-saudara Yusuf memiliki visi atau mimpi. Kita seharusnya memiliki visi, memiliki mimpi dalam kehidupan kita, ya. Mimpi adalah sesuatu yang kita mau capai di masa depan. Mimpi adalah sesuatu yang kita mau target yang mau kita capai, yang mau kita penuhi, dia akan datang. Itu mimpi. Ya. Begitu banyak orang yang tidak memiliki visi atau mimpi rohani. Tidak ada salahnya kalau kita memiliki goal atau goal rohani atau sasaran dalam hidup kita. Saudara harus tetapkan goal. Apa goal yang kita mau capai di masa depan? Misalnya kita goal membaca Alkitab. Saya ingin membaca Alkitab seluruhnya selama setahun sekali. Saya mau menghafal satu ayat setiap minggu. Saya mau membawa satu jiwa kepada Kristus dalam 1 tahun. Jadi kita punya sasaran, ya. Paulus dia memiliki goal. Apa goal dia? Dia dikatakan dalam Alkitab, aku berlari-lari kepada tujuan. Jadi kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak bisa mengarah kemana sebenarnya kita akan membawa kehidupan kita. Kita tidak bisa mengarah kepada apapun. Jadi kita perlu sasaran, kita perlu mimpi. Kita memerlukan beberapa orang yang dengan mimpinya yang penuh keagungan. Tidakkah kita akan menjadi indah jika orang-orang Kristen memiliki mimpi rohani yang besar, sementara mereka berbuat sesuai dengan mimpinya? Saya ada mimpi. Saya berharap bahwa
suatu hari akan ada gembala sidang yang menggantikan saya. Dan saya mau melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih luas di sisa hidup saya. Ingat, saya dipanggil Tuhan ya sebagai gembala sidang. Saya dipanggil Tuhan sebagai pemberita Injil. Saya nggak bisa terus berada di sini, sementara di tempat-tempat lain membutuhkan pelayanan rohani. Itulah sebabnya saya bermimpi bahwa akan ada orang yang menjadi pelayan Tuhan di sini, dan saya memiliki sisa waktu untuk pergi dan memberitakan Injil. Memang pulau yang saya kenali dengan baik adalah Pulau Kalimantan. Ya. Itu pulau yang di awal saya mendoakan, ya. Saya nggak bisa pergi seluruh pulau, ya. Karena memang terbatas, akan ada orang lain yang akan pergi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf berbeda dalam hal mimpinya. Tadi dia berbeda dalam hal kesetiaannya. Dia berbeda dalam hal pakaiannya. Dia berbeda dalam hal mimpinya. Dan yang keempat, dan ini masih ada 7 lagi ya. Ya, jangan khawatir, tidak ada 2 lagi. Yusuf berbeda dalam hal kecenderungannya. Ayat 20. Dengan cepat ya, ayat 20. Dikatakan ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerimanya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ya. Nah, kalau ada orang yang memiliki hak untuk memiliki sikap yang salah, Yusuflah orangnya. Kalau Yusuf mengambil sikap yang salah, orang akan memahami, memakluminya. Ya. Kalau ada orang yang punya alasan yang sempurna untuk menjadi pahit, Yusuflah orangnya. Ingat, dalam yang kita baca tadi, jubah Yusuf dilucuti. Dia dimasukkan ke dalam satu lubang kecil. Dan kemudian dia dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya. Bayangkan itu. Dilucuti bajunya, dia dimasukkan ke dalam lubang, dan kemudian dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya. Kalau Yusuf menjadi pahit, kalau Yusuf menjadi marah, wajar, ya. Dan kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf dipitnah oleh istri Potifar dan kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Sementara di sana Yusuf menolong mandor yang dipenjarakan juga. Tapi setelah mandor itu dibebaskan, dia dilupakan oleh mandornya. Jadi banyak hal yang buruk terjadi dalam diri Yusuf. Dia diperlakukan tidak adil. Dia diperlakukan dengan kejam. Tapi saya melihat bahwa Yusuf tidak menaruh dendam atau kepahitan. Nah, ini saya harus belajar dari Yusuf ya. Bagaimana saya tidak menaruh dendam atau kepahitan. Sering kali ya saya menyimpan rasa tidak suka dengan orang karena masa lalu. Dan setidaknya ini sangat mengganggu kehidupan saya, ya. Jadi kita harus seperti Yusuf, belajar dari Yusuf, tidak menaruh dendam atau kepahitan. Karena kepahitan dapat mencemari seseorang. Kepahitan dapat merusak hubungan. Dan kepahitan dapat menghancurkan kerohanian. Ini hal yang penting ya. Kepahitan mencemari seseorang, kepahitan merusakkan hubungan dan menghancurkan kerohanian. Kepahitan membuat Anda bersedih. Kepahitan membuat Anda berbicara dengki, bertindak dengan penuh kebencian, dan bersikap curiga terhadap semua orang. Anda mungkin membenci saya karena posisi saya, tetapi saya tidak menginginkan setiap orang membenci saya karena kecenderungan saya. Jadi saudara, begitu banyak orang yang akan ke neraka yang tersandung orang-orang yang akan ke surga.
dengan sikap tidak mau mengampuni, dengan sikap tidak mau berterima kasih. Jadi Yusuf berbeda, ya, dalam hal berbeda dalam hal perilakunya. Meskipun Yusuf bekerja di samping saudara-saudaranya di ladang dengan sekawanan domba di permulaan hidupnya, kelakuan Yusuf berbeda dengan mereka. Dia menolak bersepakat dengan orang banyak. Dia menghadapi godaan istri Potifar yang dengan tegas berkata, no, karena itu dosa, akan melawan Allah. Yusuf memilih menghormati Tuhan. Dan ini adalah satu faktor yang sangat penting dalam melawan godaan. Tingkah laku Yusuf adalah murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dengan cepat saya sampaikan juga, Yusuf berbeda dalam hal akhir hidupnya. Pasal 50, ya, dengan cepat sebagai penutup, pasal 50 ayat 24 dan 25. Tolong baik baca. Pasal 50 ayat 24 dan 25. Bagaimana akhir hidup Yusuf? Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Katalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri itu, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ya. Kata-kata Yusuf ini menyatakan sebuah pengakuan iman yang besar. Di akhir hidupnya, Yusuf bersandar pada janji Tuhan. Di akhir hidupnya, Yusuf bergantung pada kuasa Tuhan. Bagaimana janji ini akan terpelihara? Satu-satunya jawaban adalah kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Hal tentang Yusuf yang begitu menyenangkan Tuhan adalah bahwa Yusuf mempercayai Tuhan. Imannya kepada Allah membuat dia bertahan terhadap setiap pencobaan, setiap ujian, setiap kesukaran yang dia hadapi. Dia menjalankan imannya sampai akhir hidupnya. Jadi ada 6 hal yang berbeda Yusuf dengan saudaranya. Pertama, apakah kalian bisa mengingat? Yusuf berbeda dalam hal kesetiaannya, berbeda dalam hal pakaiannya, dia berbeda dalam hal mimpinya, dia berbeda dalam hal kecenderungannya, dia berbeda dalam hal perilakunya, dan dia berbeda dalam hal akhir hidupnya. Kesimpulan, Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang. Garam menghalangi kerusakan dan cahaya mengusir kegelapan. Untuk membuat suatu perbedaan, Allah harus menjadi berbeda. Perbedaan adalah jalan untuk berkat. Pemisahan dilakukan untuk berkat. Kiranya bagian ini memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar dari Yusuf, teladan yang sempurna bagi kehidupan rohani kami. Dan kami menyadari bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Mas Erik ya. Selanjutnya.
adalah saatnya kita angkat pokok-pokok doa kita. Kita berdoa